Dibutuhkan 224 ubin untuk sebuah ruangan aula. Seorang pedagang buah menjual 115 buah jeruk. Hai anak-anak, bertemu kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hei anak-anak, Bapak sekarang sedang pakai pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur, khususnya dari suku Rote, ya, yang berada di Pulau Rote. Nah, ciri khasnya topi ini namanya Tiilanga, yang mirip dengan topi Meksiko yang besar itu, yang namanya sombrero. Anak-anak, kalian kan sudah lihat tayangan video tadi yang ada ubin sejumlah 224. Coba angka 2-nya posisinya apa saja? Bingung? Bapak tanya lagi, jumlah jeruk yang 115 buah itu, angka 1-nya posisinya apa saja? Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik supaya kalian paham, lebih mudah memahami, dan nalar kalian pun bisa terlatih. Oke anak-anak, penasaran? Mari kita lihat penjelasan Bapak berikut ini. Oke anak-anak, Bapak akan terangkan tentang masalah nilai tempat. Pertama, bilangan 234. Itu berarti ada 200 ditambah 30 ditambah 4. Nah, posisi di sini 2-nya sebagai ratusan, 3-nya sebagai puluhan, dan 4-nya sebagai satuan. Kemudian contoh, 235, 2-nya sebagai ratusan, 3-nya sebagai puluhan, dan 5-nya sebagai satuan. Kemudian 236, 2-nya sebagai ratusan, 3-nya sebagai puluhan, dan 6-nya sebagai satuan. Anak-anak, bisa baca polanya tidak? Berarti satuan itu yang paling kanan, puluhan yang tengah, dan ratusan yang paling kiri. Jelas? Nanti kalau ada soal berikutnya, kalian harus sudah memahami itu ya. Berarti kesimpulannya adalah bilangan 3 angka, angka paling kiri menempati nilai ratusan, angka yang di tengah menempati nilai puluhan, dan angka yang paling kanan menempati nilai satuan. Jelas anak-anak? Mudah kan? Ingat, belajar bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Oke anak-anak, setelah kalian tadi belajar konsep nilai tempat, Bapak akan berikan soal HOTS. Apa itu soal HOTS? Higher Order Thinking Skill. Jadi soal yang membuat kalian akan berpikir tingkat tinggi. Nanti kalian akan lebih pinter loh anak-anak, kayak Pak Ridwan nih. Kita lihat soal berikut ini. Fatah dan Raya menuliskan sebuah bilangan. Bilangan yang ditulis Fatah adalah 235. Sedangkan yang ditulis Raya susunannya terbalik dari bilangan yang ditulis Fatah. Berapa jumlah nilai angka 5 pada bilangan yang ditulis Fatah dan Raya? Solusi. Informasi. Bilangan ditulis Fatah sama dengan 235. Bilangan ditulis Raya sama dengan susunannya terbalik dari yang ditulis Fatah. Langkah-langkah. Berarti bilangan yang ditulis Raya sama dengan 532. Nilai angka 5 pada bilangan yang ditulis Fatah adalah 5. Nilai angka 5 pada bilangan yang ditulis Raya adalah 500. Jadi jumlah nilai angka 5 adalah 500 ditambah 5 sama dengan 505. Kesimpulan, jadi jumlah nilai angka 5 pada bilangan yang ditulis Fatah dan Raya adalah 505. Jelas anak-anak? Oke anak-anak, setelah mendapatkan penjelasan tentang HOTS tadi,
Pasti kalian bisa jawab dong soal yang di awal tadi. Bapak kasih nih jawabannya. 224 berarti ada 2 sebagai puluhan dan 2 sebagai ratusan. Untuk soal jeruk, silahkan kerjakan sendiri ya. Pasti kalian bisa. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Benda apakah yang berada di urutan ketiga dari sebelah kanan di rak kedua? Bagaimana cara kalian mengetahuinya? Dapatkah kalian menemukan halaman 15 pada buku ini? Bagaimana cara kalian menemukannya? Sekarang, dapatkah kalian menemukan rumah nomor 20 di sepanjang jalan ini? Bagaimana cara kalian menemukannya? Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang pakai pakaian dari Nusa Tenggara Timur, dari suku Rote yang ada di Pulau Rote. Nah lihat, ini kain tenun loh. Ini dibuat dengan tangan dan butuh waktu sampai 3 bulan paling lama. Ya bahkan mungkin lebih. Nah jadi kalian harus menghargai budaya dan produk Nusantara kita. Anak-anak, kalian kan tadi sudah lihat tuh, ada yang menarik loh. Urutan ketiga sebelah kanan di rak 2 itu apa? Tahu kan? Berikutnya, bagaimana cara mencari halaman buku yang ke-15? Halaman yang ke-15 dari buku tersebut. Berikutnya, coba bagaimana mencari rumah yang ke-20. Itu terus terang kita harus bisa mengurutkan bilangan. Bapak akan mengajarkan konsep mengurutkan bilangan dengan matematika nalaria realistik. Penasaran? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pemahaman konsep untuk mengurutkan bilangan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada bilangan 23. Lihat, ada 2 batang dan 3 satuan. 24, 2 batang, 4 satuan. 26, 2 batang, 6 satuan. 28, 2 batang, 8 satuan. 29, 2 batang, 9 satuan. Kemudian kita lihat berikutnya. Ada gambar 29, 2 batang, 9 satuan. Kemudian 30, 3 batang. 31, 3 batang, 1 satuan. 32, 3 batang, 2 satuan. Kita lihat lagi. Di sini ada 61, berarti 6 batang dan 1 satuan. Kemudian ada gambar 52, 5 batang dan 2 satuan. 43, 4 batang dan 3 satuan. 24, 2 batang dan 4 satuan. 15, 1 batang dan 5 satuan. Perhatikan, gambar yang ketiga ini menunjukkan urutan dari bilangan. Dari yang lebih besar sampai dari yang lebih kecil. Jelas? Anak-anak, sengaja Bapak buat bentuknya ini. Ada batang, ya, dan ada kubus kecil atau Bapak nyebutnya satuan, supaya kalian bisa tahu bahwa, oh, urutan itu ternyata bisa dilihat dari bentuk jumlahnya. Di sini ada wujud nyata sehingga mudah dipahami. Jelas? Ada hal yang penting di sini. Kesimpulan dari penjelasan ini.
Urutan bilangan berdasarkan nilai tempatnya. Jika ada nilai puluhan yang sama, maka dilanjutkan dengan membandingkan nilai satuan yang dimiliki oleh bilangan tersebut. Anak-anak, penjelasan ini mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sehingga begini, kalau ada yang bilang 23 dengan 21 besar mana? Pasti besar 23, karena 3-nya lebih besar daripada 1. Jelas ya? Oke, itu tentang yang namanya urutan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang soal urutan bilangan yang mengandung nilai HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau cara berpikir tingkat tinggi. Mari kita lihat soal berikut ini. Beberapa anak sedang mengikuti upacara bendera. Di barisan pertama berdiri 4 orang di samping kiri Alia dan 3 orang di samping kanannya. Berapa banyak anak yang berada di barisan pertama? Bisa jawab tidak? Oke, kalau bingung Bapak akan terangkan caranya. Perhatikan solusinya. Di sini 4 orang di samping kiri Alia. Berarti Alia 1 orang. 3 orang di samping kanan Alia. Berarti kita lihat langkah-langkahnya. Jumlah anak di barisan pertama sama dengan 4 orang di sebelah kiri ditambah 1 orang itu Alia sendiri dan 3 orang di sebelah kanan. Jadi banyak anak yang baris adalah 8 orang. Jelas ya anak-anak ya? Mudah kan? Ya, ingat jumlah yang baris jadi 8 orang. Bisa juga nanti kalian buat juga dengan gambar, tidak jadi masalah. Anak-anak, kalau kita lihat soal yang tadi, yang Bapak berikan di awal, berarti kalian tahu dong, di rak kedua yang urutan ketiga dari sebelah kanan, jawabannya apa? Betul, pesawat. Kalau yang lainnya, nanti silahkan kalian pikirkan sendiri ya. Oke anak-anak, mudah kan ya pelajaran mengurutkan bilangan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Amati nomor rumah yang ada di suatu perumahan. Di sisi kanan jalan dimulai dari nomor 1, 3, 5, dan seterusnya. Sedangkan di kiri jalan dimulai dari nomor 2, 4, 6, dan seterusnya. Jika diminta melanjutkan urutan nomor rumah tersebut, dapatkah kalian melakukannya? Hai anak-anak, bertemu kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang pakai pakaian dari Nusa Tenggara Timur. Pakai adat ini dari suku Rote. Lihat, ciri khasnya kemeja putih dan lengan panjang. Jadi terlihat lebih gagah kan Bapak? Oke, sekarang kita akan membahas tentang pola bilangan. Kalian lihat tadi ada rumah yang urutannya 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. Kalian bisa teruskan kan? Terus kita lihat ada pola penerjun. Nah, pola bilangannya seperti apa? Ada lagi tadi gambar pola ranting pohon.
polanya seperti apa? Kalian pasti penasaran. Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Kalau penasaran, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, kita sekarang akan belajar pemahaman konsep tentang pola bilangan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu pola bilangannya loncat 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Itu pola bilangannya loncat 2. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Itu pola bilangannya loncat 3. 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31. Itu pola bilangannya loncat 4. Anak-anak, kalau pola bilangan, kita tinggal jumlahkan saja dengan angka yang sama untuk mengetahui pola bilangan yang loncat. Bisa ditambahkan 2 terus-menerus, 3 terus-menerus, 4 terus-menerus, dan seterusnya. Di SMP atau SMA, kalian akan belajar itu yang namanya barisan aritmatika. Jelas ya anak-anak ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal HOTS untuk soal pola bilangan. Ingat, HOTS apa? Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Kita lihat soal berikut ini. Alam dan Nata sedang menuliskan beberapa bilangan. Bilangan yang ditulis Alam adalah 103, 99, 95, dan seterusnya. Sedangkan bilangan yang ditulis Nata 75, 78, 81, dan seterusnya. Berapa bilangan dengan nilai sama yang pertama kali mereka tuliskan? Solusi. Informasi. Bilangan ditulis Alam adalah 103, 99, 95, dan seterusnya. Bilangan ditulis Nata adalah 75, 78, 81, dan seterusnya. Langkah-langkah. Bilangan loncat yang ditulis Alam 103 kurang 99 sama dengan 4. 99 kurang 95 sama dengan 4. Bilangan loncat yang ditulis Nata 78 dikurang 75 sama dengan 3. 81 dikurang 78 sama dengan 3. Bilangan yang ditulis Alam selanjutnya 95, 91, 87. Bilangan yang ditulis Nata selanjutnya 81, 84, 87. Bilangan yang ditulis sama dengan 87. Kesimpulan, jadi bilangan dengan nilai sama yang pertama kali mereka tuliskan adalah 87. Jelas ya? Mudah kan? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat pelajaran matematika menjadi lebih mudah.